dalam Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bishawab. Amma ba'du, para anggota Jamiah Masjid Rafi Ma'afiyah, hadakumullah. Pertama dan terutama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah keharibaan baginda dan besar kita Muhammad beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadirin, tema malam ini, kenapa ada makhluk bangsa manusia? Malaikat ketika diajak berbicara oleh Allah untuk menciptakan bangsa manusia, agak terkejut karena sedikit banyaknya karakter manusia sebagian kecil sudah diketahui oleh malaikat, karena sebelumnya ada makhluk yang diceritakan oleh Allah bahwa itu adalah yang disebut dengan manusia. Tapi karena ulah mereka, kemudian Allah binasakan. Dan sekarang mau diciptakan lagi. Lalu malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah kamu akan jadikan lagi fiha di muka bumi ini man yufsidu fiha, siapa yang senantiasa membuat bencana di muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Hal ini ada kekhawatiran dari malaikat kalau yang pernah diciptakan sebelumnya saja dibinasakan, lalu sekarang akan diciptakan lagi, kira-kira yang seperti itu juga. Namun ketakutan malaikat ini Allah menjawabnya sehingga malaikat tenang. Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kamu belum ketahui. Artinya ada rahasia di balik penciptaan generasi kedua bangsa manusia yang dulu dihancurkan. Dan ini adalah generasi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Tidak terjadi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat tadi. Lalu kenyataannya apakah memang terjadi setelah manusia diciptakan itu? Hadirin dan hadirat sekalian, terjadi
tetapi tidak sedasar yang pertama. Nah, kenapa kita membuat satu redaksi cerita tentang penciptaan manusia ini seakan-akan sudah ada bangsa manusia sebelum menciptakan manusia. Hadirin kaum muslimin, ayat di sini tidak berbicara tentang penciptaan, tapi berbicara tentang fungsi. Kalimatnya ini jahil fil ardi khalifah. Jahilun ini kata sebab, berbeda dengan khaliqah. Kalau khaliqun kata zat, khaliqun disimpain. Khaliq itu yang mencipta, makhlukun yang dicipta. Ya. Jadi berbeda dengan penciptaan. Kalau ini memfungsikan. Ini jahilun fil ardi khalifah, saya ingin memfungsikan di muka bumi ini bangsa manusia sebagai khalifah. Nah, oleh karena itu kesannya ketika ada pertanyaan malaikat tadi dengan kata manusia, malaikat ditanya, sehingga malaikat ada khawatir, karakter manusia itu apa? Karakter manusia itu adalah yang pertama yufsid, membuat kerusakan. Yang kedua sabiqul dima, menumpahkan darah, merusak, menumpahkan darah. Merusak kesan kita di otak adalah kaca-kaca, belum sampai kepada arah pertumpahan darah. Pertumpahan darah artinya sampai terjadi pembunuhan, huru-hara, dan darah berserakan. Ini dua kata yang berbeda dengan tujuan yang sama kepada satu makhluk yang sebelumnya diciptakan seperti itu. Sehingga kata Allah, inilah saya ingin menciptakan khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah mandataris. Khalifah ini mandataris, orang yang menerima mandat, bukan penentu kebijakan, tapi menerima mandat dari penentu kebijakan. Dia tinggal mengamalkan, dia tinggal mengerjakan. Itu khalifah. Ya, presiden khalifah, maka disebut presiden itu adalah mandataris, penerima mandat dari yang membuat kebijakan. Siapa yang membuat kebijakan? Adalah MPR. Kebijakan yang dibuat di MPR dari siapa? Dari DPR. Jadi yang membuat kebijakan DPR khas dalam sidang MPR. Kemudian ada kebijakan yang
putuskan yang namanya TAP MPR. Kemudian TAP MPR ini diberikan kepada Presiden sebagai mandataris. Kira-kira begitu. Jadi khalifah berbeda dengan khilafah. Jadi ya. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah saat sekarang ini adalah fungsinya menjadi khalifah. Artinya penerima kebijakan untuk diamalkan, kemudian disampaikan kepada yang lain dari yang memutuskan kebijakan itu. Siapa yang memutuskan kebijakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, ini beda. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian belum tahu. Kalian baru tahu dua. Aku akan kasih tahu nanti lebihnya. Nah, hadirin, kelengkapan penciptaan manusia ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan model pertama diawali Allah menciptakan manusia yang diciptakan dari tanah min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Kemudian setelah itu menyebar banyak komunitas, ya. Nah, kelengkapan ini dibuat sesempurna mungkin. Karena tadi mau diciptakan menjadi khalifah, tapi itu dibuat dengan proses yang panjang. Setelah satu ini proses jadi, selanjutnya proses ini lebih panjang. Ya, katakanlah ada figur manusia yang dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernik Nabi Adam untuk menjadi manusia yang menjadi khalifah ini luar biasa. Allah ciptakan begitu sempurna, bahkan lebih sempurna daripada malaikat, lebih sempurna daripada jin, lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Karena memang fungsinya ini untuk menjadi mandataris, menerima mandat, menerima amanah untuk diamalkan secara pribadi, kemudian disampaikan kepada umat yang lain selanjutnya. Selanjutnya secara bertahap, ketika min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari satu jiwa yang kemudian ada berkembang biak. Nah, di sini Allah menciptakan manusia lebih rumit lagi. Tadi udah rumit, lebih rumit lagi. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah dan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum, sudah mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Kalian enggak ngerti apa-apa. Kan rumit ya? Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah untuk khalifah itu la ta'lamuna syai'an, manusia yang bodoh. Ini nas dari Al-Quran, la ta'lamuna syai'an. Jadi karakter manusia yang diciptakan oleh Allah untuk kemudian pada akhirnya nanti jadi khalifah tidak ngerti apa-apa. Siapapun mereka. Jadi kalau ada orang yang sombong dengan katanya pengetahuannya, dengan katanya penelitiannya yang ilmiah, ini orang sudah mau melampaui apa yang dikatakan oleh dalam Al-Quran, la ta'lamuna syai'an. Jadi Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti apa.
Maka di sini ada kalimat lagi, sama dengan kalimat waktu ini jahilun berarti khalifah. Kalau ini anak muda ya, yang kali ini. Kalau anak itu barangkali belum begitu penting. Yang minimal 17 tahun ke atas sudah paham. Karena kalian dituntut untuk mempunyai otak cerdas dan pikiran waras. Hati-hati ya. Kamu harus punya otak cerdas dan pikiran waras. Di sini kemudian Allah menyebutkan wajah adalah sam'a wal absara wal afidah. Nah, dan memfungsikan. Kita dikatakan keluarnya kalian dalam keadaan tidak ngerti apa-apa dan Allah memfungsikan pendengaran, penglihatan, hati. Untuk apa? Pendengaran berarti Allah waktu dalam kandungan ibu udah bikin kuping, ya, bikin itu dia khalaqah, ya, khalaqah bikin kuping untuk mendengar, bikin mata untuk melihat, bikin hati untuk berzikir secara jernih. Tetapi kemudian ketika orang itu keluar, Allah menyebutnya ja'alalakumul afq wa ja'alakumul sam'a, dan Allah menjadikan dengan fungsi pendengarannya sempurna, wal absar dengan fungsi penglihatannya sempurna, wal afidah dan hatinya sempurna. Tujuannya apa? Supaya yang bodoh ini enggak bodoh nantinya, karena dia akan dijadikan khalifah. Sekali lagi, hafalkan betul bahwa manusia itu khalifah, siapapun mereka, bukan penentu. Khalifah bukan penentu. Penerima mandat bukan membuat mandat. Hati-hati ini. Hati-hati. Ya. Sederhana manusia ini. Karena kalau manusia bisa membuat mandat, hebat itu manusia. Berarti sama dengan Allah. Maka sedikit menyimpang. Apa yang menjadi keputusan manusia jika tidak diembeli oleh firman Allah, oleh hadis Nabi, tidak akan 100% sempurna dan tidak akan 100% salah. Pasti ada sempurna dan ada salahnya. Ini keputusan manusia. Kalau manusia itu mengambil satu keputusan, tidak ditopang oleh dalil firman Allah, tidak ditopang oleh hadis Nabi, maka keputusan itu tidak bisa 100% benar dan tidak bisa juga 100% salah. Bisa benar dan bisa salah, karena dia adalah bukan penentu. Manusia hanya penerima mandat. Baik, perhatikan ini. Pertanyaannya, sudah banyak keluar sekarang orang yang mau menandingin Allah. Itu dulu. Sudah banyak belum? Banyak? Ya, sudah banyak. Seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling unggul, dia yang paling top, dan dia berani mengatakan orang lain, saya tantang siapa yang berani nantang saya dengan dalil yang lebih hebat. Wah, ini luar biasa ini, hati-hati. Tanya siapa lu? Hei, Allah menjadikan manusia khalifah. Kata khalifah ini adalah kata kunci. Artinya manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia tinggal ngamalin, tinggal kerjain. Enak banget kan? Enak banget kan? Ya, kalau khalifah itu tugasnya cuma satu, apa? Sami'na wa ata'na. Makanya nggak ada kewajiban manusia mengikuti orang yang sok pintar sendiri, kan kewajiban. Pikir aja sendiri, nggak ada kewajiban. Hei, nggak ada kewajiban. Ta'atan li makhluqin bi maksiatil khaliq
Tidak ada ketaatan untuk makhluk yang maksiat kepada Khalik. Tidak ada ketaatan. Ya, arogansi, sombong, rasa benar sendiri, rasa aing anu alim itu saja bodoh, sombong namanya. Gak boleh didengar pandangannya. Sekalipun kata mereka, oh ini ilmiah, tidak. Tapi kalau penyampaian dia dari apa yang dia katakan ini ilmiah, dengan arogansi, sombong dan merasa benar sendiri, nantangin orang lain, hati-hati. Kalau kita ikut terbawa dengan pandangan itu, ikut terjerumus kepada lembah kesesatan. Ya, ya. Memfungsikan telinga, memfungsikan mata, memfungsikan hati untuk apa? Untuk belajar. Siapa yang ngerti mempelajari orang untuk jadi khalifah? Bagaimana jalannya nanti jadi khalifah? Bagaimana jalan pimpinnya? Yang menciptakan khalifah dong yang lebih ngerti, betul nggak? Masa dia jadi bodoh? Supaya dia punya ilmu, siapa yang ngajarin? Allah. Yang menciptakan manusia, Allah. Menciptakan manusia menjadi khalifah, Allah. Mengajarkan kepada khalifah yang pertama manusia itu Allah. Apa kalimatnya? Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Tuh. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di sini ada yang dimustatirkan, yaitu huwanya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi fa'il, Adam menjadi maf'ul. Tuh, kalau kita orang belajar ilmu logam kayak gitu ilmu nahwu. Ya. Dan sudah mengajarkan sama dia Allah. Ingkang Adam, ya, asma'a kullaha, sakabeh ngarang-ngarang. Yang pertama Allah ajarkan kepada Nabi Adam supaya nanti mantap jadi khalifah di muka bumi. Allah ajarkan Nabi Adam semua nama yang ada di alam dunia. Jadi jangan kaget. Kamu tahu sekarang ayam, tahu kambing, tahu kebo, tahu sapi, tahu onta, tahu ular, tahu burung, tahu cacing, tahu ikan. Awalnya yang diajarin itu Nabi Adam. Awalnya yang diajarin itu Nabi Adam. Nabi Adam waktu diciptakan ke muka bumi, sebelum diajarkan oleh Allah tentang semua yang ada di muka bumi ini, Adam sama dengan kita. Adam bapak kita, apa? La ta'lamuna syai'an, ngerti apa-apa. Hati-hati. Jadi kalau sekarang kita baca Quran, kita minta bukan. Belajar dulu kan? Belajar dulu. Sama siapa? Sama khalifah Allah yang bisa baca Quran. Siapa khalifah Allah yang bisa baca Quran? Guru Quran. Dari mana dia bisa baca Quran? Dari Allah. Betul? Betul? Ya. Lalu kita ditempelin ilmu baca Quran, bisa. Itu ilmu namanya titipan. Titipan. Maka ilmu tidak boleh disombongin, tapi titipan harus disampaikan kepada orang lain dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Tidak boleh ada tendensi apapun. Apalagi
apalagi demi konten. Ya. Iya. Betul. Betul. Apalagi demi konten kecil. Ilmu itu amanah, bukan milik pribadi. Nah kita kembali, saya ulangi, awal Allah menciptakan manusia langsung syaitan. Jelas Nabi Adam khalifah yang pertama yang ngajarin semua nama ini sampai Nabi Adam ngel semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di sini dalam Al-Qur'an, dan setiap dalam Al-Qur'an wa anna Adam al-asma'a kullah. Semuanya pohon-pohon dikasih tahu. Saat itu pohon cuma ada, yang sekarang ada. Zaman pertama Nabi Adam ada. Ya, ini rambutan, ini durian, ayo, ini jambu air, ini jambu bol, ini berenung, ini jeruk bali, ini apel, ini anggur, ini pisang, semuanya ada. Dia ada Nabi Adam, dikasih tahu oleh Allah. Ya. Jadi jangan kira bahwa itu baru ada sekarang, itu dulu adanya di hadapan Nabi Adam alaihi. Loh, kenapa kok dikasih tahu? Karena Nabi Adam mau jadi khalifah. Dan kan Nabi Adam kalau misalnya orang ada tanya, ini apa? Oh, pisang. Bagaimana nanamnya? Allah yang bilangin atau Nabi Adam yang bilangin? Nabi Adam kena Nabi Adam khalifah. Sekarang umat manusia pada bisa kan nanam pisang? Siapa gurunya? Nabi Adam. Sekarang siapa yang bisa miara kambing sampai banyak dapat duit? Ada di antara kita? Siapa yang ngajarin miara kambing sampai dapat duit banyak? Nabi Adam. Karena kita manusia. Nah, lalu kenapa bisa begitu? Kok Adam, kok kita ke yang lain? Karena kita adalah Bani Adam. Halo. Kita ini Bani. Setelah Nabi Adam pinter, kemudian kita pinter, apa kata Allah? Walaqad karramna Bani Adam. Nabi Adam jadi khalifah, kemudian semuanya terus jadi khalifah, manusia banyak yang pinter. Maka sebutan kepada manusia yang pinter-pinter ini, yang awal dari Adam, Allah menyebutkan, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kita ini manusia mulia. Sekali lagi, kita semua anak cucu Adam dianggap oleh Allah mulia. Yang kulitnya hitam mulia, yang kulitnya putih mulia, yang hidungnya mancung mulia, yang hidungnya besek mulia, yang matanya belok, yang matanya sipit mulia. Siapa yang ngomong mulia? Allah. Tidak akan ada manusia yang melebihi berbicara mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri ini. Kita Bani Adam semuanya dikatakan oleh Allah, kami muliakan anak cucu Adam. Subhanallah. Luar biasa. Jadi tidak usah iri kalau ada orang Bani Israel hebat, ada orang Banu Alawin hebat, gak usah. Gue juga hebat karena kita sama-sama anak cucu Nabi. Yang ngomong karom Allah, bukan manusia lagi. Kita mencari kemuliaan dari orang, nggak bisa kalah sama kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betul nggak? Betul nggak? Yang bikin pinter Allah, yang bikin hebat Allah, yang bikin kita cerdas Allah, yang bikin kita ngerti politik Allah, bukan orang lain. Yang bikin orang jadi ulama Allah, yang bikin orang jadi nabi
Allah yang bikin orang jadi wali Allah Subhanahu. Semua itu cuma sebutan dunia. Karena Allah ketika Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Ada di Al-Quran. Kalau tes DNA-nya nggak ke bapaknya, kalau tes DNA-nya nggak ke bapaknya, karena dianggap bapaknya adalah bapak palsu, yang paling hebat pasti dia tes DNA-nya akan kena kepada Bani Israel. Tapi mereka nggak mau menyebut Bani Israel, menyebutnya Yahudi. Beda, Yahudi itu agama, Bani Israel itu turunan. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, Bani Adam, anak cucu Adam, yang disebutkan dalam Al-Quran hebat, Bani Israel. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum pakai taukid, tidak ada nun bikoyah di sini, langsung nunnya dua harusnya innani, tapi di sini dibacanya inni, didomelkan. Ini dari nun yang ini taukidnya taukid taukid khafifah. Ini disebut anni, ada nun, ada alif, ada nun, ada sukun, kemudian ada nun lagi, kemudian nun yang sukun diizghamkan kepada nun yang kedua, kemudian dihilangkan sukunnya diganti dengan syiddah. Wa anni, yaknya yang mutakalimah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya aku telah utamakan kalian, paling utama kalian dari Bani Israel dan keluar. Sebelum ada Nabi Muhammad, Bani Israel paling hebat. Belum ada Bani Israel, siapa yang hebat? Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim. Bani Ibrahim gennya pasti akan lebih hebat kepada Bani Ibrahim. Di bawah Bani Ibrahim akan ada gen Nabi Adam alaihi. Gak bakal kemana-mana. Masa ya kita punya gen binatang? Kan kita Bani Adam, betul nggak? Jadi kalau mau dicari kemana, ini orang gennya lebih kuat ke Bani Israel. Ya alhamdulillah. Karena wa andi fadlukum 'alal 'alamin. Bani Israel adalah hebat dan seluruh alam. Nabinya yang paling banyak Bani Israel. Saya mau tanya, nabinya Bani Israel tempatnya di surga apa di neraka? Senang nggak kalau kita misalnya ada yang mengatakan lu turun Bani Israel? Senang, senang. Coba mulai. Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Sarah melahirkan Ishak. Ishak turun ke anak, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini nabi semuanya, nabi dari Bani Israel. Mau tanya saya, nabinya Bani Israel pasti di surga atau neraka? Artinya orang Bani Israel juga kalau dia Islam masuk surga, benar? Sebab Bani Israel ini bukan agama, tapi adalah manusia, bangsa manusia. Agama bukan ditentukan oleh turunan, betul? Betul. Di sini ada Batak. Ada namanya Batak macam-macam, Manurung, Jemalung, apa lagi, Cihombing, apa lagi, Bombing, apa lagi, iya, Kota Gaul, siapa lagi, ayo, yang apa, Kota Peak, Ciregat, Lubis, Anaha, semuanya.
Apakah dia menjadi penentu bahwa turunannya itu bakal masuk surga? Tidak. Turunannya tidak bisa menentukan bahwa dia bakal masuk surga. Tapi kalau dia masuk Islam, dia takwa kepada Allah, itu yang bakal dia masuk surga. Betul nggak? Betul. Makanya mau ngapain bicarain asal? Gak perlu bicaranya, kita takwa aja sekarang mengaji kita. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Hey. Jadi kalau ada orang yang nyuruh takwa sama kita, kata Nabi, ada orang yang nyuruh takwa, dia gembala, pengembala kambing, bajunya jompang-camping, takwanya hebat, ibadahnya khusyuk, ilmunya yang diberikan Allah kepadanya, amanatnya bagus. Ambil dia sebagai guru, sekalipun dia hanya pengembala kambing. Tapi pakaiannya bagus, turunannya bagus, hebat, keren, gak ada yang bisa ngalahin, paling tinggi. Ibadahnya kagak, seorang pelit. Betul. Kecil orang lagi jalan, musim hujan kagak permisi lagi, nginjek air nyepret, dia lari. Disumpahin gak sama orang? Disumpahin gak orang? Nggak jadi jaminan, betul nggak? Wali siapa kayak yang paling tertinggi? Siapa di dalam wali yang tertinggi? Katanya si Abdul Qadir Jailani, betul. Mau ngaku Mempua adalah nasabnya kepada si Abdul Qadir Jailani paling tinggi. Tapi kalau dia sholatnya kagak, orangnya pelit. Kemana tempatnya? Saya belum jadi nggak butuh orang yang kayak begitu. Betul. Betul. Sebab kalau Syekh Abdul Qadir Jailani membutuhkan orang yang seperti itu, salah Abdul Qadir Jailani. Apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani? Ilahi anta maksudi waridhoka matubi adini mahabbataka wa maghfirataka la ilaha illallah. Betul. 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 Makanya nih, dengerin apa kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian semua kepada ampunan Allah dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardu, yang balasannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang takwa. Kembali kepada persoalan Qad karramna Bani Adam. Siapa orang yang mulia dari Bani Adam? Semuanya mulia, tapi ada yang paling mulia. Yang paling mulia bukan karena keturunannya, yang paling mulia bukan karena ilmunya. Dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallah. Tadi walaqad karramna Bani Adam, karramna, kami muliakan seluruh manusia. Tapi kata Allah, inna akramakum, yang paling mulia. Jadi dari yang mulia ada yang paling. Siapa yang paling mulia? Orang yang takwa di antara kalian. Sebab surga hanya tahu takwa enggak. Kalau takwa lu masuk ke surga, kalau kagak enggak lihat malaikat ribuan turunan. Betul? 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 Ini yang menjadi patokan kita. Ini yang jadikan dakwah kita, bahwa kita berdakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan kemudian mengikuti uswahnya baginda Nabi kita Muhammad, dan cinta kepada ulama, cinta kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hormati guru, dan kita tetap di dalam berumah tangga, dalam bertetangga, mari pakai akhlakul karimah. Betul? Betul? Sepinter apapun, sealim apapun, kalau dia sudah mulai arogan, diulangi lagi. Sudah mulai sombong dengan penelitiannya, dengan penemuannya, lalu dia mengatakan kepada orang lain, ini adalah penemuan yang yang paling hebat, maka orang ini dianggap bodoh. Betul?
Betul? Apa? Di atas langit masih ada. Ya. Demikian Allahumma qina bihuda wa ij'alna mimman yusari'u fil huda wa la tudillina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa hasab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.